Kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Nandu kemana? Ada pemberitahuan? Nandu? Tidak ada? Jeven? Tidak ada? RC Lianagu? Iya. Fernando Johaman, Alfa izin sakit, Alfa ya? Frederika Minal Masur, Geisa Februari, Isa Diana Bella, Kevi Mialanus Nutris, Magdalena Asa Sotiati, Maria Greceriani Melistring, Octaviana Oliva Damal, Santrianus Nahas, William Cristiano Ngadas, Yocarianus Juan, Yohanes Iftadion Evel, Julianus Narto Jahaka, Alvinus Jeven, Alfa izin sakit, izin ya? Jeven tadi sudah izin dengan ibu balik kelas. Claudia Alsin, oke baik. Ada 2 orang yang tidak hadir ya? Oke baik. Bagaimana? Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang. Oke baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, jadi adik-adik dimohon untuk periksa dulu kerapiannya masing-masing. Ada sampah, ambil, simpan di tempat sampah. Sudah bersih semua? Sudah rapi? Sudah. Oke baik. Jadi pertemuan kita kali ini kita membahas tentang konversi skala termometer ya. Kita membahas berkaitan dengan konversi skala termometer. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu kesepakatan kelas ya yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, peserta didik wajib berpakaian yang rapi selama proses KBM. Sudah rapi semua? Sudah ya? Yang kedua, peserta didik wajib menjaga kebersihan kelas selama proses KBM berjalan. Yang ketiga, peserta didik wajib menjaga ketertiban dalam kelas. Yang berikut, peserta didik wajib selalu aktif dalam setiap pembelajaran. Kemudian yang terakhir, peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi itu kita punya kesepakatan kelas ya. Jadi adik-adik, mohon maaf karena situasi dan kondisi kita pada kesempatan ini kurang terlalu begitu memungkinkan karena ada beberapa kendala. Yang pertama terutama karena listriknya mati sehingga kita tidak bisa menggunakan layar monitor untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kita menggunakan alat yang seadanya. Ini bisa dimaklumi ya. Karena layar monitor tidak bisa digunakan sehingga saya bagikan slide ya, modul materi pelajaran kita pada hari ini. Jadi adik-adik sebagai ganti layar monitornya bisa dilihat langsung di modul yang kita susun ya, berdasarkan kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik, silakan perhatikan di dalam modul yang saya sudah sediakan. Jadi sebelum kita memulai pelajarannya, kita mulai dengan yel-yel ya, exciting sebagai pemberi semangat supaya dalam pelajaran kita hari ini
Siap mengikuti pelajaran? Siap. Masih semangat? Semangat. Oke, berdiri. Berdiri. Tepuk semangat. Baik, karena pelajaran kita silakan perhatikan modulnya masing-masing, adik-adik. Baik, karena pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan konversi skala termometer. Jadi sebelum kita memasuki konversi skala termometer, kita ulangi kembali untuk mengingatkan pelajaran yang sudah kita bahas bersama di hari sebelumnya atau satu pertemuan sebelumnya. Jadi terkait dengan termometer ini kita erat kaitannya dengan suhu ya. Ada hubungannya dengan suhu. Jadi saya mau tanya nih, siapa yang masih ingat terkait dengan pengertian dari suhu? Aksa. Suhu adalah ukuran dari tingkat panas atau dingin suatu benda. Tepuk tangan untuk Aksa. Oke, baik. Suhu merupakan sebagai pertanda berkaitan dengan dingin atau panasnya suatu benda. Yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda itu dinyatakan oleh suhu. Baik. Untuk mengetahui tingkat panas atau dinginnya sebuah benda, jadi kita membutuhkan yang namanya apa? Alat ukur toh? Ya. Kita membutuhkan yang namanya alat ukur. Jadi yang kalian ketahui alat ukur suhu itu berapa? Satu, yaitu apa? Yang kamu ketahui? Termometer. Tepuk tangan untuk Osim. Baik, alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Termometer itu dibentuk dari dua suku kata ya. Yang pertama ya terbentuk dari dua suku kata yaitu term atau termos, yang biasa orang sebut termos, atau yang biasa kita pakai di rumah untuk menyimpan air panas ya. Termos. Kemudian meter. Nah, meter itu adalah alat ukur. Sehingga kata termometer yang terbentuk dari dua suku kata ini adalah termos dan meter menjadi termometer, yaitu alat untuk mengukur panas ya. Alat untuk mengukur panas atau biasa disebut dengan alat untuk mengukur suhu. Oke, baik. Dalam mengukur suhu, untuk mengetahui batas atas dan batas bawahnya suhu dibutuhkan apa? Dibutuhkan skala. Ya, dibutuhkan skala. Jadi berdasarkan skalanya, termometer itu terbagi dalam berapa macam? 4. Dalam berapa macam? Coba sebutkan. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tepuk tangan untuk Ever. Betul ya? Berdasarkan skala, termometer itu dibagi dalam 4 macam, yaitu termometer berskala Celcius, termometer berskala Reaumur, termometer berskala Fahrenheit, dan termometer berskala Kelvin. Oke, baik. Kita. Jadi berdasarkan skalanya termometer kita sudah ketahui terbagi atas 4 macam, yaitu termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tentu kita memahami bahwa kita sudah bahas bersama bahwa termometer itu mempunyai skala yang ada batas bawah dan batas atas. Siapa yang ketahui? Dari termometer Celcius, batas bawahnya berapa? Titik bukunya 0 derajat Celcius. Titik didihnya atau batas atasnya? 100 derajat Celcius. Kemudian termometer Reaumur, Titik bukunya 0 derajat Reaumur. Titik didihnya 80 derajat Reaumur. termometer berskala Fahrenheit, Titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. 212 Fahrenheit. Termometer berskala Kelvin, Titik bekunya 273 Kelvin. Titik didihnya 373 Kelvin. 373 Kelvin. Oke.
tepuk tangan untuk Kosing. Baik, berdasarkan skalanya, termometer Celcius, titik didihnya berapa tadi? Titik bekunya, titik beku berapa? 0 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya, TD-nya 100 derajat Celcius. Kemudian termometer reaumur 0 derajat reaumur. 0 derajat titik didihnya 80 derajat reaumur. Kemudian Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit. Titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. 212 derajat Fahrenheit. Kemudian Kelvin 273 derajat Celcius. 273 derajat Kelvin. Batas bawahnya, batas atasnya 373 derajat Celcius. 373 derajat Kelvin. Maka dari itu, karena batas bawah termometer berskala Celcius adalah 0 derajat Celcius, batas atasnya adalah 100 derajat Celcius, maka kita bisa menentukan skala termometer dari Celcius, reaumur, dan Fahrenheit. Siapa tahu skala termometer? Yang tanya, Dewi, coba. Celcius 100, reaumur Celciusnya berapa? 100, 100. Reaumurnya 80. Fahrenheitnya 180. Kemudian Kelvin 100. Maka dari itu 100 itu dari mana? Dari termometer Celcius. Kalau 100 dari mana? Dari 100 kurang 0. Ya, pas. Kemudian reaumur dari 80 kurang 0. Fahrenheit 212 dikurang 32. Karena yang 180. Kemudian Kelvin 373 dikurang 273 ya. Oke, mantap. Maka Celcius berbanding reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin sama dengan berapa berbanding berapa? Bukan, berapa berbanding berapa? 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100. Nah, karena angka 180 dan 180 dan 100 yaitu perbandingan antara Celcius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin merupakan masih angka yang masih bisa dibagi lagi, sehingga kita harus sederhanakan lagi ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita menyederhanakan skala termometer? Kita cari angka ya, kita cari angka yang bisa dibagi dengan angka 100, 80, 180 dan 100, yaitu angka bilangan bulat yang habis dibagi dengan 4 macam angka ini tadi. Dibagi dengan angka berapa? 20. Oke, mulai 100 dibagi 20 berapa? 5 berbanding 80 dibagi 20 berapa? 4 berbanding 180 bagi 20 9. Kemudian 100 dibagi 20 5. Oke, tepuk tangan. Baik. Sehingga penyederhanaan perbandingan skala termometer Celcius berbanding reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Oke, baik. Jadi kita sudah ketahui dalam pembelajaran sebelumnya tadi kita sudah lewati terkait perbandingan skala termometer atau penyederhanaan perbandingan skala termometer ya, yaitu 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Jadi ini perlu diingat terus, jangan dilupakan ya, karena ini sangat berkaitan dengan pelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan konversi skala termometer. Baik, kita masuk ke pelajaran atau topik pembelajaran kita hari ini.
Topik pembelajaran adalah konversi skala termometer. Sebelum kita memasuki pembelajaran, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami berkaitan dengan konversi skala termometer. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep persamaan rumus perbandingan skala termometer. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa melakukan perhitungan konversi atau perbandingan skala termometer Celsius ke reaumur, reaumur ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, dan Celsius ke Kelvin, Kelvin ke Celsius. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Baik, selanjutnya, ya, konversi skala termometer merupakan perbandingan skala pada setiap jenis termometer. Itu konsepnya. Konsep dari konversi skala termometer. Konversi skala termometer konsepnya merupakan perbandingan skala pada setiap termometer. Yang dimaksud dengan konversi di sini adalah menerjemahkan atau memindahkan. Misalkan 20 di Celsius berapa di reaumur, ya? Kita bisa hitung. Misalnya kita ketahui ada Celsiusnya, kira-kira berapa di reaumurnya. Demikian juga 20 di reaumur, kira-kira dalam termometer Celsiusnya berapa. Nah, itu yang kita bahas dalam pelajaran kita pada kesempatan ini. Baik, yang pertama langsung kita membahas tentang rumus perbandingan skala Celsius dan reaumur. A. Rumus perbandingan skala Celsius dan reaumur. Rumus perbandingan skala Celsius dan reaumur. Itu yang pertama. Baik, konsepnya yang pertama dari tabel. Lihat di modul, perhatikan. Dari tabel perbandingan skala termometer, setelah kita ketahui bahwa titik tetap pada skala Celsius dan skala reaumur adalah 0 derajat Celsius dan 0 derajat reaumur. Dan titik tetap atas skala Celsius dan skala reaumur adalah 100 derajat Celsius dan 80 derajat reaumur. Jadi skala 100 skala Celsius sama dengan 80 derajat reaumur. Maka dari itu kita bisa menyatakan atau menentukan persamaan rumusnya sebagai berikut. Rumus perbandingan titik didih Celsius dan reaumur, ya. Rumus perbandingannya antara Celsius dan reaumur. Baik, kita perhatikan bersama. Perhatikan di modul. Kita menentukan rumusnya. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita tahu dulu rumusnya bagaimana. Oke, baik. Karena titik beku dari Celsius adalah berapa titik bekunya? 0 titik beku. Atau titik batas bawahnya 0 derajat 0 derajat Celsius, ya. Maka kita umpamakan termometernya adalah T, ya. T. Maka T derajat Celsius sama dengan 0 toh? 0. Sehingga T derajat Celsius dikurang 0 per T derajat reaumur. Titik beku dari derajat reaumur berapa? T derajat reaumur berapa? 0 derajat, ya. Sama dengan 100 per 80, ya. Ini persamaan rumusnya. Untuk melakukan atau mengidentifikasi persamaan rumusnya, kita tentukan
dulu. T derajat Celcius dikurang 0 per T derajat Reaumur dikurang 0 sama dengan 100 per 80. Sama dengan T derajat Celcius per T derajat atau berbanding ya. Ini ganti berbanding ya. Berbanding dengan T derajat Reaumur sama dengan, kita sederhanakan kembali yang tadi, sederhanakan angka 180 sama dengan 5 per 40. Maka ketika yang diketahui adalah T derajat Reaumur, maka yang dicari adalah T derajat Celcius. Maka T derajat Celcius sama dengan T derajat Celcius sama dengan berapa? 5 per 4 dikali T derajat Reaumur. Ini persamaan rumus 1. Ya. Persamaan rumus 1. Nah, sekarang yang kedua, jika yang diketahui adalah T derajat Reaumur, yang diketahui adalah T derajat Celcius, sebaliknya, yang kita cari adalah berapa T derajat Reaumurnya atau skala termometer Reaumur. Maka T derajat Reaumur rumusnya, T derajat Reaumur sama dengan berapa? 4 per 5 dikali T derajat Celcius. Jadi ini persamaan rumus 2. Persamaan rumus 2. Oke. Sambil perhatikan modul ya. Ini adalah jika yang ditanya adalah termometer berskala Celcius, maka 5 per 4 dikali dengan T derajat Reaumur. Jika yang ditanya adalah T derajat Reaumur atau skala termometer Reaumur, maka persamaan rumusnya adalah T derajat Reaumur TR per sama dengan 5 per 4 dikali dengan T derajat Celcius. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Contoh soal. Contoh soal. Saya hapus ini ya. Ya. Oke. Contoh soal. 1. Suhu badan Anis adalah 30 derajat Reaumur. Berapakah suhunya dalam skala Celcius? Maka suhu badan Anis adalah 30 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius. Penyelesaiannya perhatikan baik ya. Jawab. Yang diketahui adalah di T derajat Reaumur sama dengan berapa? 30 derajat. Sama dengan 30 derajat Reaumur. Ditanya T derajat Celcius. Oke. Maka karena yang ditanya adalah T derajat Celcius, maka kita harus menggunakan persamaan rumus berapa? 1. Persamaan rumus 1. Maka T derajat Celcius sama dengan T derajat Celcius sama dengan 5 per 4 dikali T derajat Reaumur. T derajat Reaumur sama dengan 5 per 4 dikali 30 derajat Reaumur sama dengan 5 dikali 30 berapa? 5 kali 30 150 bagi 4. Ya toh, 5 kali 30 berapa? 150 dibagi 4. Oke, 150 bagi 4 berapa? 150 bagi 4 3 kali 4 12, sisa 3 0 ya.
30 bagi 4 berapa? 7 kali 3 21, 8 kali 3 24 ya. 8 kali 3 24, sisa 6. 60. Maka 38,7. Ya. Tiga puluh 38,7. Oke, baik. Maka T derajat reamun sama dengan 38,7. Sekian ya. Selanjutnya nomor 2. Benar begitu kan? Salah ini kayak? Salah ya? 150 dibagi 4 ya. 150 bagi 4 berapa? 150 bagi 4 15 dibagi 4. 15 bagi 4 berapa? 3 ya. 3 kali 4 12. 12 loh. 15 kurang 12 3. Loh? 30. 30 bagi 4 8. Toh? 30 bagi 4 8 toh? Ya. 8 kali 4 32, salah. 7. 7 kali 4 28. Ya, 28. Sisa 2. 20 bagi 4 di sini koma. 20 bagi 4 sama dengan 5. Ya. 37,5 sama dengan 37,5. Oke, baik. Sehingga dengan demikian T derajat Celciusnya sama dengan 37,5. Yang berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2. Nomor 2, suhu di suatu padang pasir adalah 40. Perhatikan modul, suhu di suatu padang pasir adalah 40 derajat Celcius. Berapakah suhunya dalam skala Reaumur? Berapa 40 derajat Celcius ya? Jadi yang diketahui adalah berapa T derajat Celcius? Sama dengan 40 derajat Celcius. Ditanya T derajat Reaumur. Maka T derajat Reaumur kita menggunakan persamaan rumus berapa? 2. T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius sama dengan 4/5 kali 40 derajat Celcius sama dengan, ya, kita ini bagi 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 kali 5 kan 40 toh. Maka 4 kali 8 sama dengan 32 derajat Celcius atau Reaumur? 32 derajat Reaumur. Oke, baik. Sehingga dengan demikian suhu di padang pasir tersebut jika 40 derajat Celcius, maka jika diukur dengan termometer per skala Reaumur adalah 32 derajat Reaumur. Baik. Sudah paham? Sudah paham? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Ada pertanyaan terkait dengan perbandingan skala termometer Celcius dan Reaumur? Tidak ada? Tidak ada? Halo? Hai. Masih semangat? Tepuk tangan. Oke. Baik. Perhatikan lagi bagian B. Bagian B adalah
rumus perbandingan skala Celcius dan Fahrenheit. Ya, rumus perbandingan skala Celcius dan Fahrenheit. Dari tabel diketahui bahwa 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit dan 100 derajat Celcius sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Serta 100 skala Celcius sama dengan 180 skala Fahrenheit. Sehingga dapat dinyatakan persamaannya sebagai berikut. Persamaannya, saya hapus ini ya. Ya, beginilah resikonya ketika kondisi kita penuh dengan kekurangan, sehingga kita harus menggunakan alat yang seadanya. Mohon dimaklum ya. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. 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 Halo. Oke, baik. Maka T derajat Celcius, persamaan rumusnya, perhatikan sini, T derajat Celcius kurang 0 per T derajat Fahrenheit kurang 32 sama dengan 100 per 180. 100 per 180. Dan kita sederhanakan lagi menjadi T derajat Celcius per T derajat Fahrenheit kurang 32 sama dengan 5 per 9. Itu sederhananya begitu ya. Maka dengan demikian persamaan rumusnya adalah sebagai berikut. Persamaan rumus 3 T derajat Celcius sama dengan T derajat Celcius sama dengan 5 per 9 dikali T derajat Fahrenheit kurang 32 ya. T derajat Fahrenheit kurang 32. Kemudian persamaan rumus 4-nya, jika ditanya adalah T derajat Fahrenheit, T derajat Fahrenheit sama dengan 9 per 5 dikali T derajat Celcius tambah 32. Tambah 32. Oke, ini adalah persamaan rumus 4. Ini persamaan rumus 3. Di atas persamaan rumus 3, yang tadi 1 2, sekarang 3 4, ya? Sudah paham? Jika ditanya hukum perbandingan antara termometer per skala Celcius dan Fahrenheit, jika ditanya adalah termometer skala Celcius, maka 5 per 9 dikali T derajat Fahrenheit kurang 32. Jika yang ditanya adalah T derajat Fahrenheit, maka 9 per 5 dikali T derajat Celcius ditambah dengan 32. Contoh soal. Lanjut. Masih semangat? Contoh soal. Suhu di suatu ruangan, lihat modul, perhatikan modul. Suhu suatu ruangan adalah 86 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu ruangan tersebut dalam skala Celcius? Yang ditanya itu adalah skala Celcius. Skala termometer Celcius. Maka jawab penyelesaiannya, jawab diketahui T derajat, yang diketahui apa? T derajat Fahrenheit atau TF ya? TF sama dengan berapa tadi? T derajat Fahrenheit sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Diketahui, ditanya T derajat Celcius ya? T derajat Celcius. T derajat Celcius sama dengan 5 per 9 kali T derajat Fahrenheit kurang 3. Oke, begitu ya? Maka T derajat Fahrenheit sama dengan 5 per 9 dikali T derajat Fahrenheit berapa?
yang ditanya tadi derajat Celcius, mohon DC 5/9 dikali berapa? 86 kurang 32 ya. Oke. 86 kurang 32. 86 kurang 32 berapa? Sama dengan 5/9 dikali 86 kurang 32 berapa? 54 sama dengan 54 dibagi 9 sama dengan 6. Toh? 6 toh? 54 dibagi 9 sama dengan 6 toh? 5 kali 6 berapa? 30? 5 kali 6 sama dengan 30? Iya. 9 kali 6 berapa? Tidak tahu? 9 kali 6 sama dengan 54. Maka di sini 6 berarti 5 kali 6 sama dengan 30 derajat. Derajat apa? Celcius. Tepuk tangan. Sehingga dengan demikian dengan demikian suhu ruangan tersebut jika 86 derajat Fahrenheit, maka dalam termometer berskala Celciusnya adalah 30 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua dari hubungan perbandingan antara Celcius dan Fahrenheit. Bisa mengerti ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ya. Saya hapus ini. Ya. Saya hapus ya. Soal nomor 2. Suhu seorang anak adalah 36 derajat Celcius. Berapakah suhu anak tersebut dalam skala Fahrenheit? Jawab. Diketahui T derajat apa? Celcius. T derajat Celcius. Sama dengan 36 derajat Celcius. Ditanya T derajat Fahrenheit. Maka rumusnya T derajat Fahrenheit sama dengan persamaan rumus berapa? 4, 3? Persamaan rumus? 4. Maka T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali T derajat Celcius tambah 32. Karena ini adalah penjumlahan, maka yang kita selesaikan dulu adalah perkalian. Maka T derajat Fahrenheit sama dengan 5/9 dikali berapa? 36 atau 35? 35. Sorry. 35 tambah 32. Oke. Sama dengan 5/9 dikali dengan 35. 35/9 jadi bisa ya. Maka 5 kali 35 berapa? Berapa? Sama dengan berapa? Sorry ya, bukan 9, bukan 5 kali 9 ya. 9/5 ya. Oke, 9/5. Maka 9 dikali dengan 35 berapa? 9 kali 35.
315 per 5. Sama dengan begini, 35 dibagi 5 sama dengan 7 ya. 7 kali 5 kan 35 toh? Oke, 7 ditambah dengan 32. Ya. 9 kali 7 berapa? 9 kali 7 63 tambah 32 sama dengan 63 ditambah 32 95. 95. Oke. Maka suhu anak tersebut sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Sehingga suhu anak kembaran anak tersebut adalah 95 derajat Fahrenheit. Sudah mengerti? Sudah. Mengerti? Sudah. Lanjut. Baik, sebentar baru saya kasih tugas. Yang berikut C. Rumusan perbandingan skala Celsius dan Kelvin. Perhatikan modul. Rumus perbandingan skala Celsius dan Kelvin. Kelvin adalah satuan suhu dalam sistem internasional atau SI. Dari tabel di atas kita ketahui bahwa 0 derajat Celcius sama dengan 273 derajat Kelvin dan 100 derajat Celcius sama dengan 373 derajat Kelvin. Skala Celsius dan skala Kelvin sama-sama mempunyai angka 100, sehingga diperoleh rumus hubungan antara skala termometer Celsius dan Kelvin adalah sebagai berikut. Adalah sebagai berikut. T derajat Kelvin sama dengan, baca, T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius tambah 273. Maka persamaan rumusnya adalah T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius ditambah dengan 273. Ini persamaan rumus 5 ya. Oke. Kalau ditanya T derajat Celciusnya sama dengan T derajat Celcius sama dengan T derajat Kelvin kurang T derajat Kelvin kurang 273. Ini persamaan rumus 6. Oke. Jadi untuk menyelesaikan hubungan perbandingan antara skala termometer Celsius dan Kelvin, rumusnya adalah jika ditanya T derajat Kelvin, maka T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celsius ditambah 273. Jika ditanya T derajat Celsius sama dengan, maka T derajat Celsius sama dengan T derajat Kelvin kurang 273. Angka 273 dari mana? Dari titik beku, ya. Titik apa? Titik beku skala termometer Kelvin. Contoh soal. Contoh soal. Suhu suatu ruangan adalah 20 derajat Celcius, 27 derajat Celcius. Suhu dalam suatu ruangan 27 derajat Celcius. Berapakah suhunya dalam skala Kelvin? Suhunya adalah 220 derajat Celcius. Maka diketahui T derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. Ditanya T derajat
Maka persamaan rumusnya T derajat Kelvin sama dengan, jika ditanya TK, pakai persamaan rumus mana? 5 atau 6? 5. Maka T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius tambah 273. Maka T derajat Kelvin sama dengan 20 tambah 273 sama dengan 20 ditambah 273. Berapa? 200 sama dengan 300 derajat Kelvin. Maka dengan demikian diperoleh jika suhu ruangan tersebut 20 derajat Celcius, maka sama dengan, jika diukur dengan termometer berskala Kelvin, sama dengan 300 derajat Kelvin. Ini soal nomor 1. Nomor 2-nya, perhatikan, suhu sebuah filamen lampu listrik yang sedang menyala adalah 2925 Kelvin. Ya. Diketahui T derajat Kelvin sama dengan 2925 derajat Kelvin. Ditanya T derajat Celcius sama dengan 0. Ya, dengan 0. Maka rumusnya pakai persamaan rumus mana? 5 T derajat Celcius sama dengan T derajat Kelvin kurang 273 sama dengan 2925 kurang 273 sama dengan berapa? 2652 derajat Celcius. Oke. Maka dengan demikian, jika suhu sebuah filamen tersebut adalah 2925 derajat Kelvin sama dengan 2652 derajat Celcius. Oke, baik. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Tugas. Saya hapus ya. Oke, baik. Untuk menyelesaikan tugas, saya mohon kepada adik-adik untuk membentuk kelompok. Membentuk 3 kelompok. Angkat kursinya pelan-pelan, jangan ribut. Angkat kursinya pelan-pelan, jangan ribut. Badan dan kursinya yang dipindah bukan suara. Sudah? Sudah? Halo? Halo?
tadi menyelesaikan soal nomor 1 ya. Oke. Kelompok 2 menyelesaikan soal nomor 2. Ya, kerjakan dan diskusikan dengan teman kelompok. Saya kasih waktu berapa menit? 10-15 menit? 15 menit atau 10 menit? 10 menit saja. 10 menit saja ya. Atau 5 menit? Gampang dong? Gampang atau susah? Gampang. 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 Yang tidak ada gampang, yang tidak gampang atau yang sulit itu kalau tidak ada rumus. Ini kan sudah ada rumus sehingga tidak ada kesulitan. Ya? Silakan dicatat, dikerjakan sama-sama, didiskusikan dengan teman di kelompok, ya, sambil bekerja tugasnya. Ya, bisa? Gampang, mudah sekali kok. Masing-masing bekerja, nanti sebentar kalau sudah dapat hasilnya baru disampaikan ke teman kelompok. Apabila hasilnya berbeda maka didiskusikan kembali kenapa ada bedanya, berarti ada kesalahan di situ dan diperbaiki lagi. Itu tujuannya diskusi kelompok. Jangan hanya manfaatkan satu orang saja yang kerja ya, semua harus bekerja.
Cepat. 3 menit lagi. Naposin. Arsa. Mantap. Dua menit lagi. Bagaimana? Kelompok 1 sudah? Lagi 2 menit lagi. Kulit Pratama. Sudah. Sambil nanti yang lain. Disesuaikan dengan teman punya. Sudah? Sudah atau belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 belum? Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah atau belum? Sudah. Semua sudah? Halo? Hai. Hai. Halo. Halo. Masih semangat? Yes. Oke. Baik, lanjut. Kelompok 1 silakan mempresentasikan. Itu 1 orang. Kerjakan di papan tulis. Mulai dari sini ya. Nih. Setarakan suhu berikut sesuai dengan satuan yang dikehendaki. 40 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Celcius. 20 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Celcius.
dan 59 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius. Lanjut. Langsung masuk dari pekerjaan sudah. Tidak usah ini. Ya. Biasa tulis-tulis lagi. Arsa Diana. Yang lain menanggap ya. Kalau salah salah Pak, kalau benar bilang benar. Now battery, please charge. Cas kecil.
Sudah? Sudah ya? Ya, silakan dulu. Mana tutupannya? Kelompok 1. A 40 derajat Reaumur sampai dengan titik derajat Celcius. 20 derajat Celcius sampai titik derajat Reaumur. 59 derajat Fahrenheit sampai titik derajat Celcius. Penyelesaian. Hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Betul? Betul. Oke, baik, kita uji. Diketahui T derajat Reaumur sama dengan 40. Ditanya adalah T derajat Celcius. T derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali dengan T derajat Reaumur sama dengan 5/4 dikali 40 sama dengan 50 derajat Celcius. Benar ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang kedua, mengubah T derajat Celcius. Diketahui T derajat Celciusnya sama dengan T derajat Celcius 20. Ditanya T derajat Reaumur ya. Ditanya adalah T derajat Reaumur. T derajat Celcius 20, maka T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius sama dengan 4/5 dikali 20 sama dengan 20 bagi 5, 4 kali 4 16 ya. Oke, 16 derajat Reaumur. Benar ya? Kemudian yang berikut, diketahui T derajat Fahrenheit sama dengan 59. Ditanya T derajat Celcius. Maka T derajat Celcius sama dengan 59 dikali T derajat Fahrenheit kurang 32 sama dengan 59 dikali 59 kurang 32 sama dengan 59 kurang 59 kali 27 sama dengan 15 derajat Celcius. Oke, baik. Benar ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Utusan dari kelompok 2. Satu orang. Masuk di sini. 2 menit. Suhu udara di ruangan 95 derajat Celcius. Nyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin. Sudah? Sudah berapa? Berapa hasilnya? 368 derajat Kelvin. Silakan duduk. Bagaimana? 300 suhu udara di ruangan 59 derajat Celcius. Nyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin sama dengan 360 derajat, 368 derajat Kelvin. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Oke, kita uji dulu. Diketahui T derajat Celcius sama dengan 95 derajat Celcius. Ditanya adalah T derajat Kelvin. Maka T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 95 ditambah 273 sama dengan 360 derajat 68 derajat Kelvin.
Tepuk tangan untuk kelompok 2. Masuk kelompok 3. Kelompok 3, presentasikan ini video. Lanjut. Hapus, sini saya hapus. Lanjut di sini. Suhu badan Eiffel adalah 40 derajat Celcius. Suhu badan Eiffel adalah 40 derajat Celcius. Berapakah suhunya jika diukur dengan termometer berskala Reaumur dan Fahrenheit? Reaumur dan Fahrenheit. Lanjut. Cepat ulit. Waktu tinggal 2 menit. Suhu badan Eiffel adalah 40 derajat Celcius. Sudah? Sudah? Oke. Hasilnya sudah duduk. Dari kelompok 3 menyajikan suhu badan Eiffel 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur dan Fahrenheit. Dalam dirubah ke dalam Reaumurnya sama dengan 32 derajat Reaumur, 40 derajat Celcius. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian B, dalam derajat Fahrenheit jika 40 derajat Celcius berapa? Diketahui TC 40 derajat Celcius maka TF sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Kita uji dulu.
T derajat Fahrenheit sama dengan 5/9 dikali T derajat Celcius tambah 32. T sama dengan 9/5 dikali dengan 40 derajat Celcius ditambah dengan 32 sama dengan 72 ditambah 32 sama dengan 104 Fahrenheit. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kita sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Ada yang sulit? Tidak ada. Ada yang sulit? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Ya, yang sulit itu kalau tidak pahami rumus. Ya, yang sulit itu kalau tidak pahami rumus dan tidak mengerti skalanya. Karena kalau dihitungkan mudah toh. Ya. Baik, adik-adik. Jadi dalam kesimpulannya, ketika kita untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konversi, jadi saya katakan tadi konversi itu sama dengan perpindahan atau menganalisa ya, atau mengubah ya, atau melakukan perbandingan antara Celsius dan Fahrenheit. Jadi untuk menyelesaikan soal konversi ini, yang perlu kita ingat itu adalah persamaan rumus, ya. Yang harus kita ingat itu adalah persamaan rumus. Kemudian yang kedua adalah skala termometer yang harus kita pahami dulu. Itu untuk menyelesaikan berkaitan dengan konversi skala suhu. Selanjutnya untuk tugas di rumah saya bagikan berdasarkan kelompok ya. Saya bagikan berdasarkan kelompok, nanti dikerjakan masing-masing. Soalnya dibagikan berdasarkan kelompok, tapi dikerjakan masing-masing di rumah ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan? Ya. Berarti sudah aman semua ya? Ya. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan, ini dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan konversi suhu atau perbandingan skala termometer ini sangat mudah sekali. Selama kita memahami berkaitan dengan rumus ya, atau persamaan rumus skala termometer. Jadi ada berapa persamaan rumus skala termometer? Ada berapa? Ada? Yang sudah kita pelajari tadi ada berapa? 4 atau 6? Ada 6 ya. Persamaan rumus skala rumus antar rumus persamaan skala termometer Celsius dan Reaumur 2. Oh, Ya. persamaan rumus 1 dengan 2. Kemudian Celsius dengan Fahrenheit 2. Persamaan rumus 3 dengan 4. Kemudian Celsius dengan Kelvin 2. Persamaan rumus 5 dengan persamaan rumus 6. Selanjutnya adik-adik, jadi sebelum kita pulang saya sampaikan memang untuk topik pembelajaran kita di pertemuan berikutnya untuk minggu depan ya. Pertemuan kita untuk minggu depan itu terkait dengan kalor ya. Jadi kita siap untuk mengikuti pelajaran kalor. Nanti sebelum memasuki pelajaran, adik-adik silakan mencari referensi lain, baik dari internet, dari buku bacaan atau dari mana saja untuk pelajaran tentang kalor ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri kita punya pelajaran pada hari ini dengan doa. Silakan kembali ke tempat masing-masing untuk persiapan doa pulang. Kembali ke tempat masing-masing. Bereskan tempat duduk, buku dan lain-lain untuk persiapan. Masih semangat? Berdiri dan berdoa. Satu orang angkat doa. Orang kedua. Satu orang.
Dalam apa? Terus Bapa kami yang ada di surga,